Halo, Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bu Ari sehat? Alhamdulillah juga. Bu Risma, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya nih. Ada sesuatu hal. Kalau ketemu ternyata karena ada perlunya ya. Ini nih Bu Risma, jika diizinkan nih, saya ingin melakukan observasi di kelasnya Bu Risma. Ingin ikut belajar bareng anak kelas 5 nih, udah lama nggak memperhatikan pembelajaran kelas 5 juga. Nah, tujuan saya ingin mengobservasi. Sekiranya apakah Bu Risma berkenan mengizinkan saya observ di kelasnya Bu Risma? Oh iya boleh Bu Ari, silahkan saja berkunjung ke kelas kami di kelas Begitu. 5. Ya, kalau diizinkan nanti saya berada di ruangan yang sama. Bu Risma silakan saja mengajar, saya nggak akan ganggu ya. Dan nanti anak-anak juga, saya pamit dulu deh anak-anak untuk ikut belajar di kelas 5. Kira-kira nanti Bu Risma akan membawakan pembelajaran apa? Untuk pembelajaran mungkin dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya Bu Ris. Iya. Baik. Nah, untuk mapel bahasa ini tujuan pembelajaran seperti apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama dengan menyimak penjelasan gambar, mengamati video dan membaca teks non-fiksi tentang manfaat air. Murid dapat mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan peta pikiran. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya dengan bekerja kelompok, murid dapat membuat laporan pengamatan sederhana melalui teks non-fiksi tentang manfaat air di kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata fokusnya ada dua ya Bu Ris ya. Tujuan pembelajaran yang tadi banyak kegiatannya tuh, kayaknya baca, menyimak. Nah, tujuannya mungkin apa itu tentang memberikan peristiwa ya. Tapi saya tadi menggarisbawahi membuat peta pikiran ya. Wah, penasaran nih. Kemudian yang selanjutnya ini ada apa, kegiatan tim ya sepertinya ya? Kegiatan tim kelompok nanti ada pengerjaan secara berkelompok. Oke, baik. Wah, meskipun cuma 2, tetapi kayaknya kegiatannya akan full nih. Nah, saya penasaran lagi nih, kira-kira di bagian pengembangan apa, area pengembangan yang paling Bu Risma ingin capai itu di bagian apa ini? Untuk yang pengembangan yang ingin dicapai dari pemanfaatan dari segi media pembelajaran, akan menggunakan video. Selanjutnya dari metode pembelajaran. Metode, baik. Dari pengelolaan kelasnya. Pengelolaan kelasnya. Oke, kalau saya rangkum nih ada 3 ya. Pertama yang media, kemudian bagian metode, selanjutnya pengelolaan kelas. Menarik nih Bu Risma nih. Saya jadi penasaran lagi nih, kepo nggak apa-apa ya. Iya. Kenapa 3 hal ini nih Bu Risma? Iya, karena dengan media pembelajaran saya nanti akan menggunakan video yang terdiri dari gambar-gambar juga, dan ada teks informatif dari sana karena berhubungan dengan teks non-fiksi. Benar. Bisa mengena dengan pembelajaran. Gitu. Alasannya itu ya Bu Ris ya. Iya. Oke, baik. Nah, karena yang paham kelasnya sendiri kan pasti wali kelasnya gitu kan untuk anak-anak ini. Baik Bu Risma. Nah, kira-kira dari area pengembangan yang ingin dicapai ini oleh Bu Risma ini tentunya ada strategi. Nah, tadi jika kita bahas satu persatu, strategi apa yang ingin Bu Risma persiapkan? Untuk strategi yang dipersiapkan mungkin akan saya persiapkan KPP tentunya ya, perangkat. Oke, baik. Masuk juga alat dan media seperti PowerPoint, lalu proyektor dan juga speaker, mungkin karena nanti akan ada suara-suara biar anak itu lebih menarik gitu ya. Oh gitu, berarti di bagian media itu Bu Risma sudah menyiapkan berbagai nih ya, tidak cuma satu ternyata. Kalau boleh tahu, kenapa menekankan di bagian itu Bu Risma? Iya, karena menyiapkan beberapa media, nggak cuma tayangan, terus tadi juga disebut di semua ada teks gitu, itu kenapa Bu Risma? Iya, karena saya melihat dari kebetulan kan
kelas saya banyak anaknya ya Bu. Nah, dari banyak anak tersebut gaya belajarnya berbeda-beda. Oh iya betul Bu Ris Ada ya. yang lebih suka melihat, ada yang lebih suka mendengar. Gitu. Makanya saya berikan juga nanti dari alat-alat PowerPoint, proyektor dan speaker, nanti ada video Sama teksnya sama juga teksnya ya. juga. Iya berarti memang gaya belajar siswa kita ini beragam ya Bu Ris ya. Makanya Bu Risma cukup beralasan sekali jika menyediakan beberapa media ini gitu kan supaya pembelajaran mereka ini lebih bisa terlayani dengan baik gitu ya mungkin ya. Oke. Nah kalau untuk di bagian metodenya nih Bu Ris nih strateginya seperti apa nih? Metode yang saya gunakan yaitu dengan cooperative learning. Nanti siswa-siswi akan dibuat menjadi kelompok sesuai dengan pengelolaan kelas juga nanti ya. Lalu mereka juga akan membuat tim. Tim tersebut juga nanti disesuaikan dengan minatnya mereka. Gitu. Wah seru nih. Kenapa menitik beratkan di kooperatifnya nih Bu Risma? Ada alasan khususnya kira-kira? Karena biar semua siswa-siswi dapat terlayani, bisa secara berkelompok, jadi saling membantu satu sama lain, bekerja sama timnya bekerja ya sama Bu Risma. Oh iya betul. Oke baik, bagus sekali Bu Risma. Nah mungkin ini akan lanjut ke yang tadi terakhir area pengembangannya itu yang bagian apa Bu Ris? Pengelolaan kelas. iya, pengelolaan kelas. Nah ini strateginya seperti apa Bu Risma? Iya, kalau pengelolaan kelas nanti bakal riweh nggak sih kalau anak kelas 5 gitu? Kalau anak kelas awal kan gitu. Nah kalau kelas 5 seperti apa nih Bu Risma? Nanti kelas 5 ini sudah diplot dulu mereka. Saya siapkan mana yang siswa audiotori dan juga yang visual gitu ya. Nanti akan dipisahkan dan kemudian mereka juga membuat tim kembali sesuai dengan minatnya yang tadi saya. Jadi pertama sesuai gaya belajarnya mereka gitu kan, menyimak kita gitu. Wah. Kemudian tadi ada lagi saya dengar minat ya, sesuai minat itu mereka ngapain nanti kira-kira bakal kegiatannya seperti apa? Kegiatannya nanti mereka akan di tengah-tengah akan saya buat mereka untuk berkumpul sesuai dengan minatnya masing-masing gitu, berkaitan dengan manfaat air di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi biar lebih fokus ya apa yang mereka ketahui gitu ya Bu Risma ya. Soalnya tadi ada kegiatan kelompoknya, pengamatan juga mungkin ya. Wah Bu Risma, saya jadi tambah gak sabar nih ingin segera melihat pembelajarannya seperti apa. Karena dari mulai tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin dicapai, serta tadi strateginya sudah dijelaskan dengan baik. Tapi saya masih penasaran gitu, ingin mengalami secara langsung. Ya terima kasih sekali atas izinnya. Membiarkan saya nanti berada di kelasnya Bu Risma. Terus jangan bosan ya, jangan terganggu juga nggak apa-apa. Iya, saya jadi ikut belajar dengan anak-anak. Iya, silakan aja. Oke, semangat Bu Risma. Kita mungkin akan segera action langsung. Iya, silakan aja Bu Ari kalau ingin berkunjung ke kelas kami. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Risma atas izinnya. Bu Ari. Ya, mari. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, kayaknya belum kompak nih. Yes atau Bu? Ayo dikompakin dulu. Kalau untuk kelas kita pakainya yang Bu ya. Selamat pagi. Luar biasa. Kayaknya udah semangat semuanya. Udah habis makan juga ya tadi ya. Nah, terus mau cek dulu kehadirannya untuk hari ini. Yang hadir harap acungkan tangannya dan ucapkan hadir gitu ya. Abdus, Hadir. Abriel, Ahmad, Akmal, Hadir. Alfat, oh iya, tadi sudah izin ya orang tuanya. Karena
Ali Zahran, Alvita, Ardan, Sevrino, Sira, Dina, Faza, ya, Faza masih sakit, kita doakan juga untuk Faza agar segera sembuh ya. Lanjut, Priska, Iman, Intan, Justin, Kevin tidak masuk juga. Lalu Kayla, sebelumnya Kevin ada yang kasih kabar ke Kevin? Oh, lagi keluar. Ya. Lanjut, Kayla tadi sudah. Mega, Farhan, hari ini tidak hadir juga. Ada yang tahu Farhan kenapa? Kemudian Bu Risma juga belum dapat kabarnya ya. Mungkin nanti Bu Risma tahu. Misbah, pada hari ini izin ya. Misbah, Fahmi hadir. Nafiza, Najwa, Hanun, Raihan, Ridho, Dira, Sofi juga sedang sakit ya. Syakila, dan Zahra juga nggak masuk kelas. Ini banyak banget yang hari ini nggak masuk ya. Total berapa nih temannya yang nggak masuk tadi tuh? Ada ya banyak ya. Mari kita berdoa dulu karena teman-teman kita banyak yang hari ini tidak masuk dikarenakan sakit ya. Dan Faza juga sudah 2 hari ini kurang lebih tidak masuk karena sakit ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Ya, setelah kita berdoa untuk kesembuhan teman-teman kita, ayo kita berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Siapa yang hari ini memimpin doa? Hari ini tanggal 23. Nah, bisa ya, 23. Nah, kita boleh pimpin doa dulu. Iya. Tanggal 23 jadi nanti 23. Good morning, teacher. Good morning, student. Assalamualaikum. Jadi sudah salam ya? Mohon maaf. Okay. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, too, thank you. Okay, sit down, please. Ya, untuk hari ini kita akan belajar yaitu tema 8, subtema 1 mengenai lingkungan sahabat kita ya. Dengan lingkungan, kita kan sering ya berinteraksi dengan lingkungan kita, jadi kita harus bersahabat dengan lingkungan. Selanjutnya, nah, how do you feel today? Nah, di sini Bu Risma ada beberapa emoticon ya, emoticon. Nah, siapa yang how do you feel today? Siapa yang merasakan hari ini seperti emoticon yang pertama? Adakah yang seperti emoticon pertama? Gambarnya apa sih emoticon pertama? Data, flat gitu ya, bibirnya flat, data. Siapa yang merasa biasa-biasa aja hari ini? Ya, so-so sama kayak hari-hari sebelumnya gitu. Oh, ada juga. Lalu emoticon yang kedua, gambarnya apa tuh? Sedih ya, matanya sayu gitu. Siapa yang merasakan hari ini sedih? Coba siapa? Justin. Kenapa sedihnya Justin? Nggak ada teman ngobrol. Kevin. Oh, karena Kevin hari ini nggak masuk ya. Ya mudah-mudahan Kevin segera sembuh ya, biar bisa segera pulang
paling banyak nih sepertinya dari ketiga emoticon yang sudah disebutkan. Yang keempat, emoticon senang banget ya, senang banget. Lebih dari happy. Siapa yang merasakan yang emoticon yang keempat? Oke, Akmal. Hari ini senang banget karena kenapa nih? Gak apa-apa, senang aja ya. Biar booster gitu ya. Tiap hari harus senang. Biar nanti sampai sore senang juga, semangat juga. Semuanya yang merasakan tadi emoticon pertama dan kedua, mudah-mudahan merasakan juga senang seperti Akmal ya. Mudah-mudahan kesenangannya Akmal bisa terpancar dan dirasakan sama teman-teman juga. Oke? Nah, selanjutnya, Risma ada STOP, stop ya. Ini ya, terdiri STOP, terdiri dari S-nya adalah yang pertama stop. Ada yang tahu nggak kata stop itu artinya apa? Berhenti. Ini kan bahasa Inggris ya. Berhenti. Kita berhenti dulu sejenak ya. Ini belum mulai. Kan ya, kita akan STOP atau kalau dibaca stop gitu ya. Ini terdiri dari stop. Tadi artinya berhenti. Stand again ya. Itu artinya bernafas ya. Take a deep breath. Bernafas dulu sejenak. Lalu observe. Kita mencari. Kita akan melakukan pencarian dan proses untuk kita memproses apa yang sudah kita cari ya. Nah, kedengaran suara nggak? Kedengaran ya. Mari semuanya coba pejamkan matanya ya. Duduknya yang tegak tapi relax. Tegak tapi relax ya. Jangan capek gitu ya. Nah, pejamkan matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, coba semuanya. Tarik nafasnya dengan hidung yang dalam. Lalu keluarkan pelan-pelan lewat mulutnya. Sedikit demi sedikit. Oke, lakukan sekali lagi. Tarik nafas yang panjang. Ya, mulai dikeluarkan perlahan-lahan lewat mulutnya ya. Sudah, kalau sudah mungkin sekali lagi biar lebih fresh. Kalau tadi sudah capek habis olahraga, kita tenangkan pikirannya dulu ya. Oke, nah sekarang dibuang pikirannya. Kalau tadi capeknya, lelahnya, dibuang pikirannya yang udah capek, mumet, pusing, dibuang jauh-jauh. Tenangkan dulu pikirannya. Dengerin suara air yang mengalir. Tarik nafas kembali. Buang secara perlahan lewat mulutnya. Tegakkan badannya, relax ya. Biar nanti belajarnya juga akan relax ya. Sudah, sekarang boleh dibuka matanya. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Adem banget ya, dengan suara apa sih, suara apa tadi? Suara air ya, suara air mengalir, jadinya adem, tenang, sejuk rasanya ya. Nah, selanjutnya Bu Risma punya kesepakatan kelas. Untuk di kelas apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kita lanjut, ada kesepakatan dan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa yang harus diyakini, yang harus dilakukan oleh kita semua ketika di dalam kelas ya.
Coba boleh dibaca dulu. Aran, coba tolong baca. Kesepahaman dan keyakinan kelas. 1. Disiplin. 2. Wajib sarapan pagi. 3. Ingin dijalankan. 4. Belajar giat. 5. Suka menolong. 6. Saling menghargai. 7. Jujur. 8. Percaya diri. 11. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 10. Menjaga ketenangan kelas. Oke, nah ada 10 kesepakatan dan keyakinan kelas. Setuju nggak nih kalau kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas seperti ini? Setuju ya. Bagaimana keadaannya? Kalau ada suatu kelas yang disiplin, wajib semuanya sarapan pagi, piket dijalankan, belajar giat, suka menolong, saling menghargai semuanya, jujur, percaya diri, 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir menjaga ketenangan kelas yang paling, ya. Nah, bagaimana keadaan kelas kalau rasanya seperti ini? Adem banget ya, damai. Kayaknya semua materi pelajaran juga akan masuk, gitu ya, insya Allah. Ya. Yang pertama, disiplin. Kira-kira kita semua udah disiplin belum? Ya. Yang masih belum disiplin, ayo diubah lagi agar lebih disiplin lagi. Kedua, wajib sarapan pagi. Tadi di rumah Risma tanya, siapa yang sarapan pagi? Siapa yang enggak sarapan? Masih ada juga yang tidak sarapan. Kenapa enggak sarapan? Ya, kesiangan, takut macet. Berarti besok harus bangun lebih pagi lagi biar sarapan pagi ya. Selanjutnya yang ketiga ada piket yang dijalankan. Kita sudah menjalankan piket ya. Sudah ada jadwal piketnya tiap hari harus dijalankan. Kemudian ada belajar dengan giat. Semua pelajaran setiap hari harus kamu pelajari, ikuti dengan giat. Selanjutnya ada suka menolong dan saling menghargai. Ini langsung lanjut ya karena ada persamaannya, suka menolong dan saling menghargai. Sudahkah kamu sudah saling menolong dan saling menghargai satu sama lain? Sudah ya. Kalau ini dijalankan kembali setiap hari pastinya akan lebih damai lagi. Selanjutnya ada jujur. Jujur juga utama ya, apalagi kalau lagi mengerjakan ulangan, tugas harus jujur. Kalau tugas individu apalagi ya, harus jujur dengan. Dan yang selanjutnya juga karena saling keterkaitan, percaya diri. Kalau udah jujur insya Allah akan jadi percaya. Kemudian ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini harus diterapkan di manapun, di sekolah, di rumah, di lingkungan gitu ya. Kalau kamu udah menerapkan di sekolah, insya Allah nanti di rumah dan di lingkungan juga akan terbiasa. Yang selanjutnya menjaga ketenangan kelas, wajib ya. Baik ada ataupun tidak ada gurunya, kelasnya harus tenang. Jangan sampai berisik, jangan sampai ada yang keluar ya. Kita yakini dan kesepakatan kelas ini sepakat semuanya? Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ayo kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda.
itu bukan zaman yang sekarang. Sekarang adalah kamu belajar dengan mudah, ya. Itu adalah tanggung jawabmu sebagai pemuda. Kita akan lanjut. Nah, tentang teks fiksi dan non-fiksi. Sebelum lanjut, di sini ada fiksi dan non-fiksi. Mungkin ada yang udah tahu cerita teks fiksi atau non-fiksi, ya. Kalau fiksi itu biasanya bersifat apa? Fiksi, imajinatif, betul. Terus apa lagi? Menggunakan bahasa kiasan, ya, seperti yang disebut fiksi. Ceritanya biasanya buatan, bersifat imajinatif, gitu ya. Lalu selanjutnya menggunakan bahasa-bahasa yang kiasan. Berbeda dengan teks yang non-fiksi. Kalau non-fiksi berdasarkan data yang sudah nyata, ada, ya. Kemudian yang informatif, artinya bisa memberikan informasi kepada pembacanya. Kemudian menggunakan bahasa yang lugas atau denotatif, ya. Bahasanya tegas, lugas, jelas, ya. Itu adalah contoh dari teks non-fiksi. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ya, oh Sira dulu ya. Kenapa Sira? Teks non-fiksi itu apa ya? Ada yang tahu nggak teks non-fiksi itu apa? Ada yang mau coba jawab? Teks non-fiksi itu apa ya, Ara? Teks yang berdasarkan dunia nyata. Teks non-fiksi berdasarkan dunia nyata. Betul ya? Betul nggak? Betul. Tepuk tangan dulu buat Ara. Kemudian ada yang mungkin mau beri tambahan lagi? Siapa yang mau kasih tambahan teks non-fiksi? Siapa yang mau kasih tambahan untuk teks non-fiksi? Kalau nggak ada, saya akan tambahan, ya. Teks non-fiksi betul. Tadi kata Ara apa? Teman-teman? Teks yang berdasarkan kenyataan, betul. Seperti yang di sini, berdasarkan kenyataan, datanya sudah ada, berdasarkan kenyataan yang sudah pernah dilaksanakan atau sudah pernah dilakukan, kemudian ditulis kembali, itu adalah teks non-fiksi. Ya, di sini ada teks fiksi dan non-fiksi. Tadi sampai ada pertanyaan dari Syakila dan juga Sisira. Ya, kalau fiksi tadi disebutin sama Justin adalah cerita dari kelinci dan kura-kura, ya, karena kelinci dan kura-kura nggak bisa ngomong kan layaknya manusia, jadi itu disebutnya hayalan. Makanya dia masuk ke fiksi. Sekarang ada yang bisa kasih contoh nggak buat teks non-fiksi? Teks non-fiksi, ada yang kasih contoh? Mau berikan contoh? Malu-malu. Mungkin G30 SPKI sejarah, ya. Teks sejarah tentang G30 SPKI, betul banget, Mel. Ya, itu termasuk kejadiannya nyata apa hayalan aja sih? Nyata. Nah, sebelum kita melanjutkan, harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, coba tolong aku disebutkan, dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Tujuan pembelajaran dengan menyimak penjelasan gambar, mengamati video dan membaca teks. Fiksi tentang manfaat air bersih dapat Mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan data pikiran. terima kasih. Dan selanjutnya kita akan melakukan bekerja kelompok. Dengan bekerja kelompok, murid dapat membuat laporan pengamatan sederhana melalui teks non-fiksi tentang manfaat air di kehidupan sehari-hari. Jadi dari teks fiksi dan non-fiksi kita juga tahu nih nanti bagaimana sih manfaat air di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ayo kita coba lihat dulu. Ini Cerita sebelum kita melihat yang tadi udah kayaknya ada tayangan ya. Kita buat dua kelompok dulu ya. Nah, kelompok yang ini Jurisma sudah membuat
kelompok sesuai dengan minat belajarnya. Ya, ada kelompok audio dan juga kelompok visual. Audio itu yang bisa minat belajarnya meningkat dengan pendengaran ya. Nah, kalau visual dia harus gambar-gambar yang menarik untuk menjadi gaya belajar ya, sehingga meningkatkan juga minat belajar. Selanjutnya, oke, kita buat kelompok. Di sini adalah kelompok visual dan yang ini adalah kelompok audio. Jadi sudah bisa plot ya. Di sini adalah audio, yang ini adalah visual. Oke, kita akan mencari tahu tentang apa sih tentang fiksi dan non fiksi yang perlu Cerita belajar. fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita merupakan karya sastra yang terdiri dari susunan beberapa peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan memisahkan atau menjelaskan sesuatu. Cerita dibagi dua, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Yang pertama yaitu cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan imajinasi pengarang dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, dan penilaian terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan saja. Contohnya, cerita Maling Kurban, Tino Dimas, dan Tangkuban Berakhir. Yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi merupakan karya sastra yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menulis teks non-fiksi, penulis terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penelitian terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan supaya cerita yang ditulis benar-benar berdasarkan kenyataan yang ada di lingkungan atau berdasarkan kejadian sesungguhnya yang terjadi. Contoh teks non-fiksi diantaranya yakni biografi pahlawan, sejarah merdekanya Indonesia, laporan penelitian kunjungan wisata, dan artikel. Lalu, apa saja perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi? Mari perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, cerita fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang, sedangkan cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, cerita fiksi bersifat subjektif atau ditulis berdasarkan pengamatan dari penulis, sedangkan cerita non-fiksi bersifat objektif, ditulis berdasarkan kenyataan yang ada. Yang ketiga, cerita fiksi memiliki bahasa yang bermakna ganda, sedangkan cerita non-fiksi bahasa yang digunakan bermakna tunggal. Perbedaan yang keempat, cerita fiksi dibuat untuk memberikan hiburan, sedangkan cerita non-fiksi dibuat untuk memberikan informasi dan pengetahuan. Urutan peristiwa dalam cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi dibuat pengarangnya berdasarkan kenyataan yang terjadi. Dalam teks non-fiksi terdapat penjelasan mengenai sebuah peristiwa, di mana peristiwa tersebut berhubungan satu sama lain.
Peristiwa merupakan suatu kejadian yang dapat membuat orang menjadi senang ataupun sedih. Untuk memahami isi bacaan dengan mudah, kita dapat menuliskan urutan peristiwa dalam bentuk peta pikiran. Nah, teman-teman, berikut ini yaitu cara menentukan urutan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi dalam sebuah peta pikiran. Yang pertama, membaca cerita non-fiksi dengan cermat. Yang kedua, menulis peristiwa penting setiap paragraf. Lalu yang ketiga, mengurutkan peristiwa setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Teman-teman, untuk mengasah kemampuan kalian, mari kita membuat peta pikiran ya. Sebelumnya, mari kita baca teks berikut ini. Demi air bersih, warga Wagorobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga kelurahan Wagorobo, Kecamatan Desa Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen berukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Wagorobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Wagorobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Ya, tadi kita sudah melihat tayangan video. Nah, bagaimana nih untuk yang kelompok belajar visual? Makanya videonya tadi dirasa membantu nggak? Membantu banget ya. Lalu untuk yang audio, mungkin nanti akan bisa berikan kembali teks yang berisi tentang info-info sama juga ya, seperti yang tadi, biar lebih jelas untuk teman-teman yang lebih suka audio, yang gaya belajarnya audio, biar bisa dibaca kembali ya, dan bisa mendengar dari yang sudah dibacakan oleh. Oke, kita akan bacakan tulisan dulu. Ya semuanya ya. Sekarang boleh dibaca perlahan, dipahami ya. Teks bacaannya boleh dipahami lagi tentang apa. Untuk yang visual tadi sudah ditayangkan videonya. Apakah perlu diulang videonya? Ya, boleh. Perlu? Oke. Boleh semua ulang kembali ya tayangan videonya ya. Ini yang mau juga boleh sambil mendengarkan, sambil membaca, boleh sambil didengarkan ya. Cerita merupakan karya sastra yang terdiri dari Dibaca teks bacaannya ya, yang visual juga tadi sudah diulang kembali videonya, pastinya lebih mengerti lagi. Kita akan melanjutkan yaitu membuat peta pikiran.
Di sini Bu Risma akan memberikan lembar kerja peserta didiknya masing-masing satu. Untuk yang audionya satu, untuk yang visualnya juga satu. Kalian boleh berdiskusi secara bersama-sama apa sih tentang air bersih ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non fiksi dengan peta pikiran. Khususnya di sini adalah manfaat air, ya. Di sini akan Bu Risma bagikan. Kalian boleh berdiskusi secara bersama-sama, ya. Boleh gabung dengan kelompoknya masing-masing. Audio yang dengan audio, visual dengan visual, ya. Coba boleh berkelompok lebih dekat lagi. Yang belakang boleh maju biar saling berdiskusi. Nah, saling berdiskusi boleh. Pengerjaannya ada kesulitan nggak? Nggak ada. Sampai sini masih baik. Boleh dilanjutkan. Kelompok ini yang audio. Nah, sampai sini ada kesulitan nggak? Udah lancar semuanya? Oke, didiskusikan lagi. Pertanyaan pertama, ya, kedua dan ketiga, sehingga menjadi peta pikiran yang lengkap. Oke, sudahkah semuanya selesai? Sudah diskusinya selesai, ya. Nah, sekarang kita mau presentasi nih hasil dari diskusinya tentang teks non fiksi demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Bagaimana hasil diskusi kamu tadi sesama kelompoknya, ya? Kita mulai dari audio atau visual dulu? Dari kelompok visual, ya. Dari kelompok visual siapa yang mau jadi perwakilan presentasi? Iya. Mau? Oke, kita tepuk tangan dulu buat Akal. Menghadap ke teman-teman yang visual, audio juga, ya. Peristiwa apa yang terjadi? Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan demi air Judulnya dulu, bersih. ya. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ya. Dari yang tadi sudah ditampilkan oleh presentasi dari kelompok visual, ada yang mau bertanya nggak? Dari presentasi, dari kelompok visual juga yang nanya. Boleh Abdus, boleh berdiri. Mau bertanya apa? Kenapa di dataran tinggi itu airnya susah dicari dan susah didapat? Kenapa di dataran tinggi itu air susah dicari atau didapat? Adakah yang bisa menjawabnya? Mungkin dari bacaan yang tadi ada berkaitan dengan desa yang ada di Bau-Bau juga tadi tuh, Waborobonya. Justin mau jawab, coba. Karena pipa-pipa PDAM belum dipasang pada Kelurahan Waborobo. Karena airnya belum dipasang oleh di kecamatan Waborobo itu tadi, ya. Mungkin saluran airnya belum dipasang. Lebih lanjut lagi. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Mau nambahin? Ya, Sevino? Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih. Mungkin di daerah tersebut dataran tinggi, ya. Dalam hal ini yang ditanyakan sama Abdus itu belum mendapat
saluran air bersih yang layak. Yang ke presentasi dari kelompok visual udah, sekarang kita ke kelompok ya audio. Oke, siapa tadi yang mau presentasi? Justin. Oke, boleh berdiri Justin. Mewakili kelompok audio. Ya, boleh di sini. Ya. Boleh dipresentasikan videonya dulu. Dengan air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 menit. Peristiwa apa yang terjadi? Warga kelurahan Waborobo yang krisis air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betowardi, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena pipa-pipa PDAM belum dipasang pada kelurahan Waborobo. Oke, ya. Apakah kita beri tepuk tangan dulu ya untuk apakah ada yang mau bertanya? Mungkin dari visual atau audio boleh bertanya juga, berikan pertanyaan. Apakah ada yang kurang jelas tadi? Boleh diulang ataupun beri pertanyaan lagi. Apa sih? Oke, siapa yang mau bertanya dari kelompok ini? Mungkin ada yang mau tanya? Siapa yang mau bertanya? Abdus, boleh Abdus. Kenapa PDAM itu belum sampai di kayak bukit-bukit yang lebih tinggi daripada dataran? Kenapa saluran PDAM ya, saluran air di sini belum sampai ke daerah yang bukit-bukit atau yang tinggi? Dari kelompok Justin nih perwakilannya, apakah ada yang mau coba jawab dulu? Boleh. Karena daerah pegunungan susah dicapai. Susah dijangkau ya, untuk menjangkau ke daerah yang pegunungan yang tinggi gitu. Abdus, dari jawaban Ara kiranya udah cukup atau belum? Udah cukup ya, betul sekali. Dari ya, jadi sudah presentasi, sudah tanya jawab tentang kelanjutan dari teks non-fiksi di sini. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Selanjutnya kita mau ice breaking dulu nih, kan tadi udah berpikir, kita kan udah capek ya. Kita mau ice breaking dulu, berkaitan dengan apa yang kita bahas dari tadi itu? Air. Nah, di sini ada tepuk siklus air ya. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Jadi Air itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu resipitasi. Air bergerak itu infiltrasi. Oke. Kita akan lanjut. Terus air kita akan lanjut ya. Bu Risma waktu itu udah tahu nih mana yang lebih suka atau minatnya, ketertarikannya kepada yang berhubungan dengan manfaat air kehidupan manusia. Lalu ada juga manfaat air dengan yang berhubungan dengan tumbuhan atau flora ya. Bu Risma udah tahu nih siapa aja yang lebih berminat di flora, dan juga ada juga fauna atau binatang. Ada juga yang ketertarikannya terhadap binatang. Jadi nanti ada 3. Kita akan mengerjakan latihan dengan 3 kelompok. Ada kelompok untuk aquatic yang berhubungan dengan manfaat air untuk kehidupan manusia. Lalu ada kelompok flora, yaitu yang berminat pada tumbuhan, tanaman, betul ya, manfaat air kepada tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya ada fauna, kelompok fauna, manfaat air dikaitkan dengan binatang. Buat apa sih air untuk hewan-hewan ya? Oke, nah di sini Bu Risma berikan dulu kelompok akuatik. Siapa yang berminat di akuatik untuk kehidupan manusia, air di kehidupan manusia? Oke, Abdus, nanti yang berminat dengan kelompok akuatik boleh ke Abdus ya, nanti boleh berkumpul. Sekarang yang berminat lebih kepada flora. Nah, biasanya yang perempuan ini ya.
cari air buat apa gitu ya. Selanjutnya kelompok ketiga fauna. Nah, wah banyak nih yang kelompok fauna ya. Oke, boleh. Ini nanti boleh akal ya. Ya. Oke, sekarang Bu Risma berikan waktu, boleh kumpul dulu yang minat dengan flora yang kelompok mega. Lalu kelompok yang dengan kehidupan manusia boleh berkumpul dengan Abdul. Yang lebih minat dengan binatang boleh kumpul dengan Akmal. Ayo, sekarang Bu Risma. Diskusinya berjalan lancar. Oke, sambil berdiskusi Bu Risma akan menyebutkan sambil menilai juga ya kriteria penilaiannya. Ya, Bu Risma menilai secara berkelompok nih. Hasil pengamatan ditulis secara runtut, gitu ya. Apakah kamu bisa menuliskannya dengan runtut? Ya. Kemudian dari penggunaan EYD, ejaan yang disempurnakan, tulisannya baik apa enggak, ya? Kalau bisa tidak ada yang disingkat ejaannya, ya. Juga dari kerjasama tim, makanya harus diskusi dengan baik, ya. Ayo, semuanya harus berperan dalam kelompoknya. Karena sih kembali ke tempatnya masing-masing dulu, ya. Biar kita ketiga kelompoknya. Sekarang kita akan mulai presentasi dari masing-masing kelompoknya ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dulu? Oh iya, dari kelompok apa? Atau kelompok apa nih? Kelompok fauna. Oke, boleh berdiri dulu. Boleh di depan sini biar kelihatan sama teman-temannya. Kelompok flora dan akuatik boleh diperhatikan dulu ya. Kamu juga perhatikan. Kalau nanti misalnya ada yang kurang ataupun terlalu masa kayaknya enggak deh, itu tidak termasuk dari fauna. Ada yang kurang setuju nanti boleh didiskusikan ya, boleh tunjuk tangan. Oke, apa boleh dibacakan hasil diskusinya? Fungsi air bagi hewan satu minum. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan hewan agar tidak dehidrasi. 2. Untuk mandi, untuk menjaga kebersihan tubuh. 3. Untuk tempat habitat sebagai tempat tinggal hewan laut. Oke, nah itu ada berapa poin dari kelompok fauna? Ada 3 ya. Apakah ada yang mau memberi tanggapan? Kayaknya kurang deh, atau kayaknya aku kurang jelas maksudnya apa tadi ya? Jadi bukannya dehidrasi itu untuk manusia aja ya? Nah, bagaimana nih untuk kelompok fauna? Ada yang mau jawab? Atau yang lainnya mau jawab? Siapa yang mau coba jawab? Oke, coba Sabrina. Nah, Sabrina gimana? Tadi katanya Justin, kayaknya dehidrasi itu untuk manusia aja deh. Emang hewan dehidrasi juga? Bagaimana tanggapannya Sabrina? Iya, hanya manusia aja yang dehidrasi. Setuju nggak? Apakah ada yang kayaknya aku kurang setuju? Ada yang mau coba? Dehidrasi juga. Coba boleh diilustrasikan contohnya gimana? Sama-sama ada hewan nih. Ada hewan. Dia nggak minum-minum, Nggak minum-minum. pasti kan lemas. Pasti lemes kan kalau hewan nggak minum-minum. Terus Tandanya dehidrasi. tandanya hewan itu adalah dehidrasi. Jangan lupa. Kelompok fauna udah maju. Sekarang dari flora ataupun akuatik. Justin kelompok apa? Akuatik boleh. Nah, dibacakan dulu hasil diskusinya. Fungsi air bagi manusia. Yang pertama, untuk minum, manfaatnya agar tidak dehidrasi. Yang kedua, fungsinya untuk mandi, manfaatnya agar terhindar dari kuman. Yang ketiga, fungsinya cuci baju, manfaatnya
agar baju bersih saat dipakai. Yang keempat, fungsinya pembangkit listrik tenaga air. Manfaatnya adalah buat menghasilkan listrik. Yang kelima, mencuci piring agar piring bisa digunakan kembali. Yang keenam dan terakhir, fungsinya untuk mencuci kendaraan. Manfaatnya agar kendaraan terlihat bersih. Oke, adakah yang mau memberi tanggapan dari Syakila? Bagaimana tanggapan kamu terhadap diskusinya kelompok akuatik? Setuju nggak sih dengan jawabannya kelompok akuatik? Setuju sebagai perwakilan dari kelompok akuatik. Duduk dulu. Kita lanjut ke kelompok Flora. Oke, silahkan maju. Perwakilannya Dira. Fungsi air bagi tumbuhan yang pertama membuat tumbuhan menjadi tumbuh subur. Manfaatnya apa yang menyerbukan? Manfaatnya air hujan yang mengalir ke tanah membantu penyebutan tanaman dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Oke, nah itu tadi dari kelompoknya Flora. Membantu tumbuhan berfotosintesis, betul, karena dari fotosintesis itu Bukan dari matahari. iya, bukan dari matahari aja ya, butuh dari air juga, betul. Good, boleh. Ada berita kapan lagi? Gak ada? Jadi ada beberapa ya. Kita tahu manfaat air itu banyak apa enggak sih? Banyak. Banyak. Penting apa enggak air? Penting banget kan? Buat siapa aja air itu penting? Manusia, tumbuhan, hewan, semua makhluk. Ya, oke. Berarti tadi kita sudah mengidentifikasi apa sih itu teks non fiksi gitu ya. Dan kita juga mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam hal ini air dan juga manfaatnya bagi makhluk hidup manusia, flora dan juga fauna ya. Sekarang waktunya kita untuk mengerjakan latihan. Sejauh mana sih kamu mengerti dengan materi? Ayo, sudah? Adakah yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Itu sudah? Boleh dikumpulkan. Alhamdulillah, sepertinya sudah selesai semua. Dan Bu Risma lihat jawabannya bermacam-macam, bervariasi ya. Oke, nah ini hasil untuk latihan hari ini. Sudah dikumpulkan. Selanjutnya, kita akan merefleksi apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, yang pertama, pengetahuan apa yang dipelajari oleh murid kamu ya. Hari ini pengetahuan apa aja yang sudah dipelajari? Tentang air. Fungsi air. Terus apa lagi? Manfaat air. Yang pertama tadi apa? Teks non fiksi. Terus apa lagi? Ya, siklus air juga kita bahas kembali ya. Banyak banget pengetahuan yang kita dapat hari ini. Jadi kita brainstorming lagi ya tadi ya. Untuk yang kedua, keterampilan apa yang siswa latih hari ini? Keterampilan apa aja sih yang kamu latih hari ini? Kerja kelompok, betul, kerja sama. Terus apa lagi? Mengerjakan latihan. Terus apa sih? Tadi dengan mengerjakannya dengan waktu terbatas. Evaluasi, berpikir cepat, berpikir kritis gitu ya. Apa lagi? Presentasi, percaya diri pada saat presentasi, nggak boleh malu-malu. Ada lagi nggak? Banyak ya. Ada lagi apa? Apa? Syakila? Ayo, semangat ketika pembelajaran juga termasuk ya. Dan yang ketiga, sikap apa yang murid kembangkan hari ini? Sikap apa yang udah dikembangkan hari ini? Kerja sama, percaya diri, disiplin, ya. Pas lagi kerja sekelompok harus mengeluarkan pendapatnya semua, itu juga termasuk disiplin ya. Jangan hanya mau diem aja. Apalagi efisien, waktunya harus cepat.
memberikan tugasnya. Ada lagi, saling menolong, betul. Dari kelompok tersebut harus saling menolong, nggak boleh. Ini aku mau duduk aja leyeh-leyeh, enggak ya. Jadi semuanya harus bekerja sama, saling tolong menolong. Ada lagi nggak? Saling menghargai pendapatnya, betul. Mungkin pendapatnya si A, si B ada yang kurang, ya betul nggak? Ada lagi selain itu, atau mungkin pendapatnya aku tadi pendapatku belum dimasukin deh, tapi harus saling menghargai. Oh mungkin pendapatku belum puas ya, ataukah pendapatku tadi mungkin juga sudah termasuk dari nomor 1 atau nomor 2. Oke, itu untuk yang kita kembali. Nomor selanjutnya, sepenting apakah manfaat air bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kamu semua dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Penting nggak? Jangan, dari tadi kita udah belajar tentang air, penting banget. Pentingnya air buat apa sih? Minum, mandi, cuci. Terus apa lagi? Nyuci baju, apa lagi? Kenapa? Membersihkan kendaraan. Tapi nyuci baju. Udah, untuk biar gak ada hidrasi. Tadi udah disebutkan semua. Kita bahas sama yang kelompok akuatik untuk kehidupan manusia, ya. Jadi penting banget. Nah, sekarang melihat Dina lagi minum tadi tuh. Haus nggak semuanya? Haus ya. Sekarang kita tadi udah belajar, udah mengerjakan kelompok hari sana buat berdiskusi. Sekarang haus semua. Boleh dibuka tempat minumnya. Kita minum air bersama-sama, ya. Boleh minum airnya masing-masing. Bawa ya. Oke. Sama, ya. Dibuka air minumnya, kita minum secara bersama-sama, ya. Kita boleh minum karena kita udah tahu manfaat air untuk kehidupan kita ini apa. Oke, boleh minum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya? Masih bergizi ya. Ya, karena air kalian air bersih, air mineral yang bersih. Insya Allah sehat untuk kehidupan kita ya. Bermanfaat ya. Sudah minum airnya? Sudah terasa lebih lega juga, segar minum air ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengakhiri pembelajaran ini ya. Nah, ya bagaimana untuk pembelajaran hari ini nih? Ya, udah belajar macam-macam tadi kita ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Risma ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam perucapan ataupun perbuatan. Bu Risma mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Siapa yang mau mimpin hari ini? Nabila. Oke, Nabila boleh mimpin teman-temannya untuk pulang ya, bersiap-siap pulang. Good afternoon, students. See you tomorrow and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.